Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan NIM B1B1200072 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halole. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar manajemen sumber daya manusia. Materi tersebut saya angkat dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia edisi 14. Nah, dari tema yang saya angkat tersebut, saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting. Kemudian saya juga akan membahas mengenai tren yang membentuk manajemen sumber daya manusia, serta tentang manajer sumber daya manusia yang baru, juga tentang kompetensi dari manajer sumber daya manusia. Nah, langsung saja nih ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia dan mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting. Manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan menompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja mereka, kesehatan, dan keselamatan mereka, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Dengan menjawabnya akan membantu manajer menghindari permasalahan seperti mempekerjakan orang yang salah untuk suatu pekerjaan, dan yang lebih penting dapat membantu memastikan bahwa manajer mendapat hasil melalui orang-orang. Tugas sumber daya manusia manajer lini meliputi penempatan orang yang tepat pada suatu pekerjaan serta mengorientasi dan melatih karyawan baru. Tugas manajer sumber daya manusia meliputi pengawasan karyawannya, mengordinasikan kebijakan personal seluruh perusahaan, dan membantu serta menasihati manajer di area-area manajemen sumber daya manusia. Nah, teman-teman, langsung saja nih beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tren, yakni tren yang membentuk manajemen sumber daya manusia. Tren yang membentuk manajemen sumber daya manusia sedang mempengaruhi apa yang dilakukan manajer sumber daya manusia dan bagaimana mereka melakukannya. Globalisasi berarti lebih banyak kompetisi, dan lebih banyak kompetisi berarti lebih banyak tekanan untuk menurunkan biaya dan membuat karyawan lebih produktif dan sadar mutu. Teknologi mengharuskan lebih banyak karyawan mendapatkan informasi secara teknologi dan menekankan pemberi kerja untuk meningkatkan proses sumber daya manusia mereka dengan menerapkan alat-alat berteknologi baru. Terdapat penekanan lebih pada pekerjaan berpengetahuan, sehingga juga terjadi penekanan pada pembangunan modal manusia, pengetahuan, pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan keahlian dari karyawan suatu perusahaan. Perubahan angkatan kerja dan demografis berarti bahwa angkatan kerja menjadi semakin tua dan semakin beragam. Beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai manajer sumber daya manusia yang baru. Manajer sumber daya manusia yang baru menghadapi tantangan-tantangan baru. Secara tradisional, manajer personel atau sumber daya manusia berfokus pada masalah-masalah administrasi seperti menjalankan departemen gaji. Zaman sekarang, pemberi kerja mengharapkan tim manajemen sumber daya manusia mereka untuk lebih berfokus pada gambaran besar berbagai masalah, meliputi penerapan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang mendukung tujuan strategi perusahaan, untuk mencari cara baru yang lebih efektif dalam memberikan layanan transaksional, dan memiliki kecakapan baru, misalnya dalam hal menstrategiskan dan menciptakan sistem kerja berkinerja tinggi yang menghasilkan kinerja karyawan yang unggul. Oke teman-teman, beralih ke pembahasan yang terakhir nih, mengenai kompetensi manajemen sumber daya manusia. Untuk melakukannya, manajer sumber daya manusia membutuhkan kompetensi baru.
Mereka harus mampu menerapkan manajemen sumber daya manusia berbasis bukti, yang berarti penggunaan data, fakta, analitik, prinsip ilmiah, evaluasi kritis, dan riset ataupun studi kasus yang dievaluasi secara kritis untuk mendukung proposal, keputusan, praktik, dan kesimpulan manajemen sumber daya manusia. Baik, itulah tadi penjelasan materi saya mengenai pengantar manajemen sumber daya manusia. Dan tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Nurwati SE MSc sebagai dosen pengajar mata kuliah manajemen sumber daya manusia karena telah memberikan tugas yang sangat bermanfaat ini bagi saya dan bagi kita semua. Dan tidak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.